Halo Digiballers, jumpa lagi di channel Digiball ID. Channel Digiball ID tayang di YouTube, podcast, dan juga ada di website. Hari ini kita kembali di segmen Promabol. Segmen Promabol adalah segmen yang membedah sebuah profesi dalam kegiatan sepak bola. Sebelum-sebelumnya kita udah pernah bahas fotografer. Sekarang kita bahas elemen penting dalam sebuah tim, yaitu coach. Sebelah gue udah ada Om Boti. Om Siap. Boti. Halo. Nama lengkap siapa sih Om Boti? Gue Nama lengkapnya Yudi Herdiansah. Kalau gelarnya SE. Cuman Yudi orang biasa Herdiansah, manggilnya, SE. iya. Jadi Orang manggilnya Boti, botak tipis karena pala gua tuh botak tuh. lu botak dari kapan? Dari SMP. Udah trademark ya maksudnya ya? Iya, udah ada ciri khas ya Boti. Ya kan. Boti botak tipis. Jadi sejak pertama kali gue kenal beliau di Senin malam latihan, Siap. panggilannya udah Boti-Boti aja. Iya, gitu. siap. Boti-Boti udah apa? Vin Dieselnya sepak bola nih Om Boti. Oke, Alhamdulillah. Om Boti, kita mau ngebahas soal profesi coach yang Ya. sudah lu jalani berapa tahun nih? Udah hampir 15 tahun. 15 tahun. Ya. Dari tahun berapa berarti? Dari 2005. 2005. 2005. Ya, 2005. Tapi gua belum melakukan license dulu. Cuman sekedar ngelatih anak-anak di rumah aja. Oh, Gitu. private gitu ya? Bukan di rumah, di lingkungan Oh, di rumah. lingkungan, di Gitu. Akamsi. Iya, benar, anak kampung. Oh. Betul kayak gitu. Mulai license-nya lu tahun berapa? Setelah 2 tahun gua ngajar mereka. Lu kayak ngeraba-raba lu Iya gitu, industrinya betul. cukup menjanjikan apa enggak gitu ya? Bukan itu sih sebenarnya, intinya gua bergerak di dunia kepelatihan itu karena hati. Oh, udah apa istilahnya itu udah cinta bola banget ya? Satu itu, kedua karena namanya laki-laki tuh bandel pasti. Ya. Ya kan? Gua enggak bantu. Ya oke. Ya kan, ini kita buka-bukaan aja ya, karena gua melakukan ini karena ya merasa dari panggilan hati gua. Oke. Setiap hari tuh anak kecekek botol ya. Terus kenapa gua punya ilmu? Kenapa gua nggak latih mereka? Oh, oke. Jadi Gitu lu loh. nawarin opsi positif Iya. dari pergaulan gitu Betul. Emang lingkungan lu separah itu? Bukan separah itu sih, cuman sedikit Ya, lah. dan gitu. di zaman itu emang 2005 emang Ya. era narkobanya parah ya. Betul. Pergaulan bebasnya Nah, parah. jadi gua merasa terpanggil lah gitu loh, sebagai senior di situ. Oke. Ya kan, orang yang istilahnya dipanutan di situ ya kan, untuk anak-anak usia dini ya. Oke. Bukannya untuk orang tua gitu loh. Oke. Nah, jadi gua di situ berbuat sampai anak-anak itu dari 15 orang sampai 200. Dan terjadilah itu diresmikan, jadi dilegalitasin di Jakarta Selatan, namanya SSB Garuda. Itu SSB pertama gua. PSBB bukan? Bukan, di Jakarta Selatan sekarang, dekat Lapangan Taman apa? Puring. Oh, Lapangannya waktu itu di Blok S Ahmad Yani. Ahmad Yani. Iya, itu. Nah, itu disitulah gue bergelut di dunia kepelatihan. Sampai gue license D di 2012. 2012. Iya. Gitu. Sorry, tadi 2005 mulai. tuh mulai ya kan. 2002 mulai ya. ngambil Ya, resminya, tapi 2012 iya langsung. gitu. Oke. Karena gue berpikirnya panjang kan, karena Oke. dulu gue kan masih pengen main, masih doyan tarkam, Oke. terus masih kesana kesini, ya kan, masih ya ikut divisi 1 Oke. gitu loh di Medan. Seringnya di Medan sih, aneh Oke. gitu. Lu emang asli Medan? Enggak, Jakarta asli. Iya. Bapak Nama lu nggak ada Medan ya? Bapak Cina mualaf, Ibu Betawi Tulen, Kampung Melayu, depan Hotel Waduh. Nirwana tuh di situ. Oke. Nah, itu dia. Oke, terus license. Nah, tapi biar 13 ngerti strata license-nya pelatihan gimana sih? Serasa Stratanya, license-nya apa? Pertama itu kita ambil D dasar. Oke, D dasar dasar ya. nasional ya kan. Nah, terus abis D kita C. Hmm. C baru kita ngambil B, B A ke A Pro. Oke. Gitu loh tingkatannya. Lu udah di level Di CIFC. CIFC. Insya Allah tahun depan Oke. kami mau ambil B. Itu harus ngambil di PSSI apa Ya, ada yang ada. independen? Ada independen, ada ya kan. Terus melalui PSSI dikembangin ke Asprop, Askot yang ngadain kayak gitu. Seperti itu. Kita ambil itu kalau D license itu 1 minggu ya kan. Kalau C license itu 2 minggu. Oke. Ya. B license itu hampir 4 minggu. Oke. Ya. A itu 1 bulan. Oke. Nah, kalau Afro 1 tahun. Hmm. Ya, itu dia. Ketika lu mulai di kampung lu tuh, di daerah lu, mulai dari berapa anak begitu? Dari 5. 5 ya? Ya, tadinya Tetangga-tetangga ya, gitu. awalnya gini nih, ini hal yang menarik yang gua nggak pernah lupain nih. Karena gua bergerak di dunia kepelatihan, anak-anak itu gua suruh latihan datang jam 7, ya kan. Anak-anak itu bilang iya. Pas paginya nggak ada yang datang sama Oke. sekali. Ini SD, SMP? Iya, SD. SD ya? SD, ya kan, SD. Lagi bangun. Terus minggu kedua, gua bilang datang lagi,
nggak datang lagi. Oke, Pas oke. minggu ketiga gue punya taktik. Oke. Yang namanya mau jadi coaches harus ada strategi Benar, dong. benar, Ya benar. kan? Lu pada datang, gua kasih uang. Cuman nominalnya gua nggak sebutin. Oke, Ya oke. kan? Datang itu. Segitunya ya? Iya. Datang dia sekitar 15. Selesai latihan dia happy, gua kasih duit 2.000. Coach kok 2.000? Bang kok 2.000? Iya kan coach, abang nggak nyebutin bilang nominalnya. jumlahnya, Nah nah. itu dah. Dari situ dia mulai banyak. Minggu depannya lagi dia datang hampir 50 orang. Wah. Nah itu dia. Disitulah mulai gua percaya apa yang kita lakuin itu pasti berguna untuk orang. Oke, mantap. Banyak. Mantap. Jadi diawali dengan niat mulia waktu itu Ya ya. betul itu. Ya pokoknya orang bilang kayak gimana gue munafik itu bodo amat. Itu Iya, emang iya. hati gue bergerak gitu doang. Serius. Itu Padahal di saat itu lu masih bujang. masih. Sekarang lu masih bujang. Oh udah punya istri itu. Istri gue di situ. Jadi maksudnya jiwa kebapaan lu udah ada walaupun Iya, iya. lu masih bujang ya. Betul. Padahal gue temperamental. Oke. Kalau dalam sepak bola gue temperamental. Oh inilah mungkin ya. Tuhan berkata lain kali ya. Iya, iya, iya. Mungkin buat pembelajaran gue gitu. Mengasah emosional gue, meredam. Oh caranya begini. Lu harus mengajar. Tadinya najis amat. Iya, iya. Gue sering mengumpat pelatih. Iya, iya, iya. Sering makanya. Akhirnya sekarang di posisi yang diumpat Betul, ya. itu dia. Tapi gue merasa nyaman gitu loh. Oke, oke, oke. Nah itu lah. Nah, tapi kebanyakan kan pelatih backgroundnya pemain. Lalu Ya, pemain nggak? Pemain. Pemain ya. Ya. Dari Gua level apa? berkarir pertama gue main di tingkat SSB lah ya. SSB. SSB dulu Terus apa masih SSB Persigawa Selatan. Persigawa. Ya, SSB Persigawa Selatan. Masuk gue suratin Trisakti. Usia 18 itu 2 tahun. Yaitu barengan nama Om Marcel. Ya. Erlangga, Juki, Emrobi. Nah, terus Julian juga teman ini yang tadi kita main bola. Iya. Masuk gue suratin, habis itu gue main ke Diklat Mandau. Ya kan PKT Bontang. Iya. Nah, itu dilatih. Kalimantan lo ya? Ya. Umur Kalimantan. berapa lu udah merantau? Itu 2003 lulus SMA. Buset, lulus SMA udah merantau. Kalimantan Timur. Itu di situ gua nggak lama setahun. Habis itu gua habis setahun gua stuck dulu. Gua kuliah nggak bener di BSI, gua. BSI, Ya, sekolah di BSI aja. Ya, kan Sama BSI, Obama. maaf, BSI nggak kelar. Gua langsung lanjut gua ke Medan. Nah, ke Medan gua paling lama itu Kerasan. Gua main di situ di Liga 3. Terus bisa peringkat Sumatera juara 1 ya. Di PSTS Tanjung Bali itu gue peringkat 1 se Sumatera Utara ya. Terus gue main di PSSA Asahan, Kisaran ya, itu Liga Divisi 1 nasional ya. Terus gue main di Riau, Bagan Batu ya kan. Habis itu gue main di Pelalawan, Bagan Batu juga. Habis terakhir gue 2008 pensiun karena orang tua meninggal kan. Bokap udah gue main di Padang Panjang. Nah, pelatih gue yang melatih gue dulu di Padang Panjang itu Coach Jeffrey Sastra. Jeffrey. Jeffrey. Ya, yang kemarin megang PSIS terakhir, sekarang di Mitra Kukar. Nah, itu dia. Nah, dia yang memperkenalkan gue ke pelatihan. Dari situ gue banyak ngambil pelajaran. Dia sebagai pelatih, ya. Dia mengumpulkan pemain dari beberapa daerah, dijadiin satu, ya kan. Dia naiknya di Semen Padang bukan sih? Iya, betul. Ya? Dia jadi asisten dulu, ya kan. Terus dia Indra Safri ya? Ganti, ya kan. Enggak Indra Safri. Enggak Indra Safri. Dia dulu asistennya Suhatman Imam. Suhatman. Ya, Pak Suhatman, Pak Haji itu ya. Dia naik, ya kan. Gantiin dia, udah. Terus dia melejit terus gitu. Nah, di situ. Tapi pilihan karir lu sepak bola udah terpikir dari umur berapa? Maksudnya mantap, gue nih. Ya, kalau bilang mantap, gue emang dari kecil dulu gue padahal nggak segini, nggak sebagus ini gue main bola. Cuman gue punya mimpi. Gue bakalan jadi pemain bola karena gue punya apa ya dibilangnya, gue pekerja keras. Gitu loh. Karena yang gue punya pekerja keras, gue bukan pemain hebat, gue bukan jago di bola di usia dini gitu, cuman gue punya kerja keras. Karena kerja keras itu nggak ada ujungnya, gue bilang. Ya, selagi lu mau, lu mampu, lu pasti bisa melakukannya. Gitu. Nah, di situ. Jadi pertama kali lu ikut SSB Persigawa Jaksel itu lu udah mantap mau berkarir ya? Karena udah punya itu visi bakal pemain ya. Itu dia. Karena kan kebanyakan anak-anak di umur segitu masih gampang, yang penting main aja lah gitu ya, hobi. Jadi gua urut ya, Jak. Kenapa gue bisa jadi seperti ini? Karena emang gue
berucap waktu itu. Karena ucapan itu makanya dibilang jadi doa. Makanya sekarang berucaplah yang bagus. Ya, karena akan jadi doa gitu. Nah, akan kesampaian. Cuman kita nggak tahu itu kapan kesampaiannya gitu, Jok. Nah, terus keputusan gantung sepatu ketika bokap meninggal. Ya. Terus itu apa maksudnya, kenapa bokap meninggal jadi momen sepatu? Gue pikir karena lu cedera lu itu. Enggak. Gua 2008 udah sembuh gitu. Kenapa gua stop gantung sepatu itu karena bokap gua itu tulang punggung gua, keluarga gua. Dan laki satu-satunya tuh gua di keluarga gua. Lu berapa bersaudara? Gua berenam. 5 tuh cewek semua, kakak gua 3, di bawah gua 2. Nah, itu dia. Jadi gua sebagai pengganti, mau nggak mau gue stop dong. Kantoran lo akhirnya? Ya, gue nggak mungkin. Gue kuliah dulu tuh, Cak. Kuliah besi? Gue bukan besi. Gue tuh zaman sekolah kuliah gratis mulu. Beasiswa dari karena bola. Atlet ya? Dari bola. Nah, semenjak gue beasiswa gue nggak pernah lulus karena ya main bola terus. Ya. Betul. Nah, gue extension di Unkris. Ya, baru gue lulus S1. Alhamdulillah ekonomi ya. Gue lulusan ambil SDM. Ya, udah itu dia. Udah gue kerja. Ya kan, selama 4 tahun gue berhenti, stop bola sama sekali. Ya, main masih. Main ya gitu aja, males gitu. Gue udah stop. Cuman tetap hati itu nggak bisa dibohongin. Iya, benar. Ya kan, itu dia. Gue klubnya di sepak bola di lapangan. Nah, pas gue balik lagi, baru gue mau ngambil CAFC, ya. CAFC. Tunggu, kenapa keputusannya setelah gantung sepatu terus balik lagi nggak main lagi? Kenapa langsung milih pelatih? Ya, karena emang gue udah situasi gue. Badan gua kita badan ini ada maksudnya. Iya, badan ya kan, terus saingan pemain muda. Kita sadar diri lah. Itu berkaca gitu. Udah itu aja. Gua udah nggak bisa main lagi. Gua mantepin untuk jadi pelatih. Ya banyak yang mendukung ya. Salah satunya ya Marcel lah. Sahabat gua itu. Orang gila itu. Marcel itu gila. Dia. Marcel tuh sempat ikut Danone ya? Danone Cup ya? Oh iya, jadi ikut-ikut dia tuh kecil paling top lah dia tekniknya dari dulu. Cuman emang juga masih gila. Emang dia tuh nggak mau jadi pemain. Dia maunya maintain. Ya, meng-hire orang. Tipenya dia. Makanya passionnya jadi agent ya. Betul, itu dia. Dia senang ngurus-ngurusin tuh kayak gitu. Nah, soal profesi coach, pertanyaan mendasar gue mungkin di Gebor sudah banyak yang nanya. Menjanjikan nggak sih profesi coach untuk jadi pegangan hidup? Lu sekarang cuma itu doang? Iya. Ada lain nggak? Gua ada les privat. Ya. Bola juga tapi? Bola. Kalau income yang lain paling ya gue bisnis di sampingan lah. Kayak gini bisnis tahunan lah. Kayak tapi pegangan utamanya bola tetap? Bola lah. Bisa jadi pegangan ya? Karena mungkin industrinya udah beda ketika lu awal 2005. Beda banget ya? Sekarang banyak ya anak-anak orang kaya disuruh latihan bola. Karena nilai kontrak pemain bola ya itu miliaran. Oh, jadi orang tua masukin ke SSB itu udah niat mau jadi pemain? Iyalah, bukan sekedar bukannya happy fun. Bukan walaupun untuk mereka orang kaya ya? Iya. Kayak gitu sekarang. Kenapa gua bisa berpikir ini bisa untuk pegangan hidup gua? Ini menjanjikan ya itu. Karena banyak pelatih-pelatih muda berlisensi, ya kan. Terus SSB Akademi Diklat itu udah industri. Dulu SSB sedikit, benar. Ya kan, cuman sekedar IM, Asio, Persigawa, ya kan. Itu doang. Pelita Jaya, udah. Kalau sekarang setiap 100 meter itu ada SSB. Nah, itulah peluang untuk pelatih. Nah, menjanjikan gitu. Ya. Dan dari pelatih SSB Diklat, terus dia bisa privat kelas kayak yang seperti gue jalanin. Jangan salah, gue private kelas gue dibayar 500 1 jam setengah loh. 100.000? Iya. Gila. Itu loh. Tapi gambaran kasarnya lu sebulan bisa dapat range berapa? Nggak gue 10 antara. Mantap 10 ya? Gitu. Mantap 10 ya? Makanya kan dibilang enak kerja berdasarkan hobi. Ya kan, bener. Bob Sadino tuh bilang, benar nggak? Iya. Tapi itu hitungannya kerja freelance ya. Jadi ini isu di level pemain juga. Ya. Gue ada temen namanya Agus Riza, dia di APPI. Ya, APPI ya. Pemain. Tahu. Mereka lagi memperjuangkan gimana pemain itu punya kontrak yang jelas, asuransi dan segala macam. Dan dia lawyer, dia berapa kali mendampingi pemain, termasuk teman kita tuh siapa? Abanda. Nuntut gaji ke Riau. Dia dampingin sidang segala macam. Nah, di kepelatihan ada isu soal itu nggak? Jaminan masa depan, asuransi segala macam gitu. Kalau gue udah memikirkan, karena gue sempet di bidang insurans.
Oh, lu insurance gitu. ya? Gue sangat memperhatikan. Makanya kenapa gue bikin wadah ini Cash management ya. management Nanti ini. kita masuk ke cash management gini. Ya kan? Soal cash Gue mau menampung pelatih-pelatih yang mau belajar dan mau berkembang dan bertumbuh bersama, ya kan? Dan sukses berjamaah bersama cash management. Nah, yang namanya sukses bersama kan kita pondasi kita akan siapin. Oke. Betul nggak? Iya, iya. Ya dari income, dari proteksi, betul nggak? Iya. Dari investasinya dia, gitu. Nah, moga-moga CES ini bisa gitu. Dan sekarang udah berbuat, alhamdulillah, gitu loh. Tadinya kumpulan cuman para pelatih, sekarang kita udah punya beberapa murid. Udah hampir 50 murid yang kita latih selama 2 tahun. Tadinya tanpa pamrih, tanpa biaya, kita ngelatihnya ikhlas. Tapi mungkin karena lihat perkembangan anak-anak itu yang kita didik maju, orang tuanya mungkin bergerak, ngelihat pelatih dari mana nih gini, terus kita juga pelatih semua berlisensi di CES, gitu loh. Itu dia sejak sedikit ya tentang CES. Iya, nanti kita beda banyak kalau itu. Nah, tapi dari timeline-nya peralihan dari lu bikin SSB Garuda ya ke CES itu rentang berapa tahun? Wah, lama. Gua hampir 10. Lu ngembangin SSB dulu, lama. Gua orang yang sangat nggak mau buru-buru, gampang-gampang, buru-buru, ya kan, ngambil keputusan buru-buru. Jadi gua ngelatih SSB itu gua matangin dulu, gua D terus gua baru ngambil C. Makanya gua disuruh latihan anak D, gua belum mau karena ilmu gua belum cukup, ya kan. Jadi gua udah pengalaman selama 10 tahun megang dasar, baru gua ambil C, gitu loh. Makanya kalau misalkan udah sekarang gua harus udah A, kalau gua nggak berhenti, gitu dia. Lalu ada rencana ke arah A? Oh iya dong, pasti, karena gua nih ya, gua orang yang punya mimpi besar. Dreams gue besar, ya. Gue pengen punya sekolah dan akademi profesional yang gue milikin, gitu loh. Dan alhamdulillah gue sekarang udah pernah menjabat jadi kepala sekolah SMA. Nah, di mana? Nah, ini ceritanya. Lucu banget. Lihat selalu gua, SE. Iya. Selalu sarjana ekonomi. Baru deketin ini. Iya, tapi udah sarjana ekonomi. Udah, lulus. Nah, kenapa gue bisa bergabung, bisa menjabat jadi kepala sekolah? Orang-orang kan pakai tenderan, pakai uang. Kalau mau jadi kepala sekolah, gue enggak. Ikhlas lillahi ta'ala, tinggal disuruh, gitu. Sekolah apa namanya? SMA Taruna Persada. Nah, kebetulan itu dia sekolah umum. Tapi isinya pemain bola semua. Gitu. Makanya kenapa gue mau jadi kepala sekolah. Oh, jadi Taruna kebentuk dulu baru ngajak lo, bukan lu terlibat dalam pendiriannya? Taruna udah terbentuk 10 tahun. Dan itu memang dari konsep awalnya pemain bola? Iya, pemain bola. Gitu. Siapa punya ide tuh Taruna Persada? Itu pelatih gua, namanya Pak Engki, itu guru gua di SMA. Terus yang punya Pak Musbir. Nah, kenapa gua bisa jadi kepala sekolah gantiin dia? Karena dia stroke. Nah, itu dia nih lucunya nih. Gue bisa ketemu sama dia. Jalan dari Tuhan begitu. Betul ya. Karena kenapa gue mau berbuat baik ke dia? Karena dia emang orang yang baik sama gue. Dulu gue SMA nggak pernah bayaran, gue dapat beasiswa. Dia yang urus semua dan gue dikasih gaji 150.000. Nah, orang tua gue nggak tahu tuh gue digaji SMA, makanya. Gitu loh. Jadi sekarang lu ada income tambahan itu yang kepala sekolah ya? Kemarin iya, kalau sekarang gue udah stop. Ya cuman membantu aja. Gue jadi kepala sekolah pengganti. Nah, untuk SSB kan puncak prestasinya biasanya melihat jebolannya udah sampai mana? Ya. Dari Garuda yang terkenal siapa, ada nggak? Dari Garuda tadi tuh. Yang 3 orang tadi. Satu dia di PS Tira tuh Ramah tadi, ya kan. Dia tuh salah satu anak yang mensupport SSB Garuda. Orang tuanya yang mensupport. Masih aktif nih di PS Tira? Sekarang di PS Tira dia usia 18. Oh, masih 18. Gitu loh. Terus ada lagi yang 2 lagi tadi? Tadi si Revan kemarin pemain terbaik di Trend Merah Rovers, ya kan, di tahun 2020 ini, gitu loh. Makanya kita nggak tahu nih, katanya sih yang pemain terbaik akan dibawa ke Inggris, karena Trend Merah Rovers itu liga 3-nya Inggris. Nah, di sana punya akademi, di sana pengen trial, katanya. Cuman kalau gue sebagai pelatih ngelihat anak didik berkembang seperti itu udah seneng, gitu. Kalau emang dia berangkat itu bonusnya dia, rezekinya dia, gitu aja sih intinya. Satu lagi siapa sih, lupa gue namanya, udah lama sih. Satu lagi ada Pajrun, dia sekarang masuk di Diklat Ragunan. Ya, baru kelas 1 SMA. Itu dong. Terus sekarang masuk ke CES. CES berdiri kapan? CES berdirinya Januari tanggal 13
2013. 2013 Iya. ya. Angka sial tapi Iya. membawa berkah ya. Betul. Membawa Itu kata berkah. orang kan nomor sial, nomor kan nggak ada yang sial bener Nah, nggak? kalau untuk menggambarkan ke Digable, chess management tuh apaan gitu? Chess management itu gua bikin Nyebutnya apa enaknya? wadah, Hmm. ya kan? Tapi singkatannya pertama Coach Educator Squad. Hmm. Jadi wadah para pelatih yang mau bergerak di bidang kepelatihan. Hmm. Dia setelah license Hmm. baru masuk ke chess dan dia gua salurin untuk ngelatih Oke. di sekolahan. Dia mulai dari D aja nggak apa-apa ya? Iya dari D. Oke. Emang dari D. Dari D. Terus gue selalu mengedukasi bahwa pelatih lu jangan stop untuk investasi leher ke atas. Hmm. Maksudnya apa? Ya lu step by step lu akan naik level lu. Hmm. Dari D ke C, C ke B, B ke A ke A Pro. Hmm. Gitu loh. Itu mau lu dapet tim atau tidak, lu harus seperti itu. Hmm. Karena emang udah tuntutan. Oke. Gitu. Nanti PSSI juga ada standarisasinya. Oke. Untuk melatih SSB lu harus CAFC. Oke. Ya kan? Semakin berkembangnya ilmu sepak bola, semakin berkembangnya ilmu kepelatihan. Hmm. Lu harus upgrade diri, Hmm. ya kan? Iya, Upgrade diri untuk apa? Ya itu, biar nggak ketinggalan. Hmm. Karena profesional seorang pelatih, Hmm. ilmunya harus ditambah, Oke, gitu loh, oke. Jak. Sekarang ada berapa pelatih yang lu Pelatih kelola? sekarang yang gua kelola dari 23, sekarang yang bertahan tinggal 8. 8. Ya, Coach Yudi Herdiansa, Hmm. Putih, ya kan? Coach Julian Kusuma, Hmm. Lewa Kabesi, Hmm. Coach Stefanus Sire, ini anaknya legenda Indonesia, Iya. Stefanus Sire. Terima kasih, Ray. Terus Coach Agung Timothy, Hmm. terus Coach Yudi, Coach Nano yang lagi ngambil license C nih. Hmm. Sekarang dia ngelatih di Akademi Persib Bogor. Oke. Terus Coach Yudi di Celengsi dia. Hmm. Tinggalnya sekarang. Terus dia ngelatih di Jatimulya. Hmm. Dah, Kasih Timur 8 ya? ya. Ya. Itu dong. Jadi chess itu menyalurkan pelatih ke Ya, CSBC betul. dan private juga. Private Betul, class. betul banget. Hmm. Betul banget. Dan lu chess dapat apa dari menyalurkan itu? Chess itu kalau dibilangnya munafik kan gue bilang tadi, Iya. gue nggak dapat apa-apa, Oke. gue cuman happy aja, seneng. Hmm. Karena gue gini, prinsip hidup gue mau berbuat baik dan selalu berbuat baik, Hmm. gitu loh, Jak. Orang mau bilang apa, itu up to you, Hmm. gitu. Hmm. Yang penting intinya gue melakukan sesuatu dan berguna untuk orang banyak. Hmm. Jadi kasarnya lu nggak ngambil fee Enggak. sekian persen ya? Nggak ada, Hmm. serius. Sukarela? Sukarela aja. Hmm. Dan sukarelanya itu bukan untuk uang kasih ke gua. Operasional? Operasional, lu mau beli kun. Jadi kalau lu ada private class, Hmm. lu tinggal ambil di sini kunnya. Hmm. Dan alhamdulillah sekarang, ya, pelatih udah pada punya SSB sendiri. Itu. Wih. Kayak Sendiri Coach maksudnya Steve. dia yang Dia mendirikan yang sendiri? mengelola, iya. Oh. Karena gua seperti itu didiknya. Gitu loh. Jadi biar mandiri ya? Betul. Hmm. Gua bukan sebagai bos di Hmm. chess. Hmm. Yang masuk chess itu ya udah partner gua. Hmm. Partner berarti kita sama-sama leader. Hmm. Gitu loh ya. Jadi bukan bos. Kalau bos gue nyuruh, lo sini enggak. Iya, iya. Kalau gue leader, sebagai leadership memintarkan mereka. Hmm. Jadi sama-sama kita berguna gitu loh. Hmm. Kadang-kadang kita kan di satu sisi namanya proyek itu kan ada kalanya kadang di wilayah Bekasi Lagi kenceng. ya kan. Ah. Si Stefanus lagi kenceng ya kan. Nah, dia sebagai pelatih kepalanya, lu sebagai pemimpin Oke. proyeknya gitu loh. Jadi gue mengajarkan ya itu. Jadi nggak ada ikatan legal antara pelatih dengan chess? Nggak ada. Tapi tahun ini di Januari gue akan bikin. Oke. Dan alhamdulillah udah running, gue udah mempersiapkan semua draft kontraknya, ya, terus strukturnya. Lu Dan konsul ke gua siapa lawyer ya? Erlangga Araya, Oh. sahabat gue juga. Oke, oke. Dia law firm, Hmm. ya, HVNco law firm. Jadi Januari itu mau mulai Ah. jelas legalitasnya. Legalitasnya. Ya? Itu Kebayang nggak maksudnya konsepnya itu apakah nanti yang tadinya nggak ada fee atau ada pasti, ikatan kontrak berapa Pasti. tahun perpanjang gitu ya? pasti. Tapi kalau di chess, gue ikatan kontraknya, gue yang mensupport mereka. Gue nggak bakal menghalangin mereka kalau misalkan ada tawaran yang jauh lebih baik dari chess. Kalau chess ini cuman rumahnya dia. Oke. Kalau lu nggak ada kegiatan, lu kembali lagi, gitu loh. Lu ada kantor fisik di mana? Kantor fisik masih di rumah Di nih. rumah, oke. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan berkembangnya ya gue selalu berdoa dengan pelatih ya. Pengen punya kantor sendiri, pengen punya office jadi enak. Amin. Gitu doang sih. Tapi tadi pertanyaannya dari 20 sekian tinggal 8 tuh apa yang terjadi? Apakah karena beda-beda. karena sikap lu yang tadi kalau lu ada kesempatan yang lebih baik silakan. Iya.
mungkin itu, kedua mungkin ada yang nggak suka dengan apa namanya ya, pengelolaan. bukan pengelolaan, apa sih, Personal. kayak personal ke gua gitu kan, gua bisa, orangnya seperti ya. apa kan Ya, gitu, ya, itu kan ya. hak mereka. Ya Ya kan, gua nggak mikirin yang itu, itu hak gitu loh. Jadi ada yang suka sama gua silakan, nggak suka pun gua nggak mikirin, kan mereka yang nggak suka sama Oke, gua, oke. ya kan, gua mikirin yang gimana memajukan, terus mengembangkan dan berprestasi chess management ini gitu loh, untuk kedepannya. Ada strukturnya nggak? Ada dong. Lu apa posisinya? Gua CEO. CEO. Di bawahnya lu apa? Di bawahnya ada Sekretaris 5. sekretaris, enggak. Semua yang cewek cuman psikolog. Oke. Wah, Gua udah mantap sih punya- gua. Ada dong. Nah, gue menarik gitu. Nah, Ntar gue nanya. Tapi Ya. struktur apa lagi? gua ada CEO, terus pelatih kepala, manajer keuangan dan administrasi, manajer digital, ada untuk kita di sosial media gitu loh. Kalau ada struktur berarti ada gaji mereka. Sekarang chess itu digajinya lillahi ta'ala aja. Gitu aja. Keren ya. Ah, Mereka oke-oke aja gitu. oke semua. Hmm. Gitu loh. Jadi makanya dibilangin chess tuh bosnya banyak, ya bosnya kita semua gitu loh. Bosnya ya itu, Bentuknya ini ya, apa? Paguyuban ya, paguyuban. kayak kolegial gitu. Betul. Ya. Struktur ini gue cuman CEO, gue yang mendirikan, gue yang punya, tapi gue nggak mau jadi bos dan bukan gue yang punya. Yang punya ya mereka yang terstruktur. Kepengurusannya itu yang punya. Oke. Itu aja. Nah, sekarang tadi kalau udah nyebut soal psikolog, kenapa butuh psikolog? Karena gue agak tertarik sama agak concern soal pemain-pemain yang ternyata di lapangan brutal segala macam. Apakah tujuan itu? Betul. Jadi lucunya gini, pertama Jadi teknik nomor 1, betul. yang lainnya harus tetap dibina kan, Betul. kejiwaan segala macam. Betul. Jadi itu kan teknis dan non teknis. Ya, benar. Betul nggak? Nah, kenapa gue pengen punya psikolog? Karena mental Mental ya. mental bertanding, Kelemahan mental Indonesia di di situ luar, ya. ya kan, lapangan itu lu harus. Jadi gue pengen pemain sepak bola otak dan kaki harus seimbang, balance, gitu loh. Bukan karena skillnya aja bagus, bukan hanya tekniknya aja bagus, Tapi jadi harus kedua-duanya. Awarenessnya dia harus bagus juga, attitude-nya harus bagus juga. Jadi gue pengen membentuk pemain yang beradab, gitu loh. Karena mohon maaf, kebanyakan pemain bola sekarang, dulu zaman gue itu kan dari menengah ke bawah, ya kan. Tiba dia jadi pemain, punya uang banyak, star syndrome, ya kan, itu. Tapi itu nggak jadi masalah, karena emang udah haknya dia. Yang tadinya dia tidak dapat, jadi mendapatkan. Yang tadinya dia tidak bisa, dia bisa raih, gitu loh, Jak. Dia nggak bisa beli, dia bisa beli, gitu loh. Yang tadinya nggak dihargain, sekarang dia dihargain, kayak gitu. Tapi dia teknis kerjaannya ngapain tuh psikolog? Nah, ini kerjanya gini, gue jadi pengen merubah mindset, pola pikir pemain sepak bola sejak dini. Jadi mereka itu gue profesionalin sejak dini. Gue perkenalkan, ya kan. Gue bukan cuma sengaja ngelatih teknik, tapi gue latih dia gym soccer. Gue perkenalkan dari sekarang. Gym soccer tuh penting banget, bos. Kita tuh Indonesia paling lambat deh. Gym soccer itu apa definisinya? Fisik. Gym soccer itu untuk kekuatan otot kita, nge-gym body kita, tapi berdasarkan kekuatan berat badan tubuhnya mereka. Gue bukan main beban untuk nge-gym jadi builder kayak gitu, enggak. Kita sepak bola, gitu loh, Jak. Jadi gue ada psikolog untuk psikis mereka, ya kan. Jadi gue tahu tuh, pelatih itu tahu juga. Jadi dia mengassessment nih pemain kayak begini perlu di begini. Jadi dia kayak di sekolah tuh apa namanya? Bimbingan konseling. Iya, BK, guru BK. Betul, Jak. Jadi itu kerjaan. Ntar kadang-kadang ada psikotesnya, gue kayak gitu. Gue pengen terstruktur dengan rapi, walaupun gue sekelas SSB. Gitu loh. Oke, Om Boti, terakhir, kalau ada di Gebolers kepikiran mau jadi pelatih, bisa nggak ngasih tips-tips mendasar untuk jadi pelatih? Tips-tips jadi pelatih supaya sesukses Om Boti nih. Amin. Ya. Gue juga sih masih belajar sih, Jak, ya. Cuman ngasih tips. Intinya kalau lu mau jadi pelatih, guys, lu harus punya keikhlasan, ya kan, terus kesabaran. Kedua, ya kan, haus belajar untuk license, ya kan, license dasar dulu harus wajib, karena seorang pelatih lu harus punya license. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, ada badan hukumnya, gitu ya. Ketiga, ya udah, lu harus kerja keras, benar-benar, gitu, ya kan, dan jangan malu bertanya, ya kan, tetap humble, udah, itu aja sih, Jak. Oke, kalau gue tambahin dari penjelasan lu tadi, melihat perjalanan lu, yang paling penting kalau dari pelajaran Om Boti adalah di hati lu harus ada bola dulu. Betul. Kalau itu ada,
lu mau melakukan apa-apa ikhlas segala macam happy gitu. Betul. Oke Om Boti, sukses buat Chess Management, semoga dunia coach makin sukses, Om Boti juga sukses, teman-teman sukses. Oke. Sampai ketemu di segmen Oke, berikutnya di sukses juga Gebolas. di Gibol ya. Oke, bye.